Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi bagian kedua. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pola kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sebelum itu, perhatikan kalimat berikut. Ibu saya akan membelikan kakek dan nenek baju baru minggu depan. Kalimat tersebut dapat kita analisis sebagai berikut. Pertama, dari jenis kata. Ibu berjenis kata nomina, saya berjenis kata pronomina, akan berjenis kata adverbia, membelikan berjenis kata verba, kakek berjenis kata nomina, dan berjenis kata konjungsi, nenek berjenis kata nomina, baju berjenis kata nomina, baru berjenis kata adjektiva, minggu berjenis kata nomina, dan depan berjenis kata nomina. Selanjutnya, berdasarkan jenis frasa, ibu saya berfrasa nomina, akan membelikan berfrasa verba, kakek dan nenek berfrasa nomina, baju baru berfrasa nomina, dan minggu depan berfrasa nomina. Selanjutnya, berdasarkan fungsi di dalam suatu kalimat, ibu saya berfungsi sebagai subjek, akan membelikan berfungsi sebagai predikat, kakek dan nenek berfungsi sebagai objek, baju baru berfungsi sebagai pelengkap, dan minggu depan berfungsi sebagai keterangan. Berdasarkan jenis klausa, kalimat tersebut memiliki dua klausa. Yang pertama, ibu saya akan membelikan kakek baju baru minggu depan. Dan klausa kedua, ibu saya akan membelikan nenek baju baru minggu depan. Apabila digabung menjadi satu kalimat, maka menjadi ibu saya akan membelikan kakek dan nenek baju baru minggu depan. Pada kalimat tersebut, bagian-bagian yang sama dilesapkan atau dihilangkan. Kita bahas mengenai subjek. Ciri-ciri subjek yang pertama, subjek menjadi hal yang dibicarakan, subjek menjawab pertanyaan apa atau siapa. Sedangkan ciri-ciri predikat, yang pertama, predikat menjelaskan subjek, predikat dapat diawali dengan verba perakit atau verba copula, contohnya ialah, adalah, merupakan, menjadi. Predikat juga dapat diawali dengan pemarkah modalitas seperti akan, hendak, harus, mesti, dan lain sebagainya. Predikat dapat diawali dengan pemarkah aspektualitas seperti mulai, sedang, tengah, dan lain sebagainya. Kemudian, predikat juga dapat diawali dengan pemarkah negasi, contohnya tidak, bukan, dan belum. Kita masuk ke dalam contoh. Contoh pertama, ayahnya guru bahasa Inggris. Di dalam kalimat tersebut, siapakah yang dibicarakan? Yang dibicarakan adalah ayahnya, maka pada kalimat tersebut ayahnya berfungsi sebagai subjek karena menjawab pertanyaan siapa. Guru bahasa Inggris menjelaskan profesi ayahnya, sehingga guru bahasa Inggris berfungsi sebagai predikat. Contoh kedua, adiknya 2 orang. Adiknya menjadi subjek, 2 orang menjadi predikat. Ibu sedang ke pasar, ibu sebagai subjek, sedang ke pasar sebagai predikat. Dia masih tidur. Dia sebagai subjek, masih tidur sebagai predikat. Dan gadis itu cantik sekali. Gadis itu sebagai subjek, cantik sekali sebagai predikat. Ingat, dalam kalimat, predikat bukan kata kerja. Predikat bisa berupa kata kerja pada contoh, dia masih tidur. Masih tidur merupakan frasa verba karena mengandung kata kerja tidur. Namun pada contoh yang lain, predikat tidak berupa kata kerja, tetapi dapat berupa kelas kata yang lain. Contohnya, cantik sekali, di situ berupa frasa adjektiva karena mengandung kelas kata adjektiva atau kata sifat cantik. Pada umumnya, subjek terletak di sebelah kiri predikat. Jika unsur subjek lebih panjang daripada unsur predikat, subjek sering juga diletakkan di akhir kalimat. Misalnya, manusia yang mampu hidup dalam kesendirian tidak banyak. Bagian yang dicetak miring disebut dengan subjek. Namun, karena subjek pada kalimat tersebut lebih panjang daripada unsur predikat, maka subjek dapat juga diletakkan di akhir kalimat.
Kalimat tersebut dapat diubah menjadi tidak banyak manusia yang mampu hidup dalam kesendirian. Kemudian, subjek pada kalimat imperatif atau kalimat perintah dapat tidak hadir atau dapat kita hilangkan. Misalnya, tolong kamu bersihkan meja ini. Kata kamu berfungsi sebagai subjek, namun karena kalimat tersebut merupakan kalimat perintah, maka subjek dapat kita hilangkan menjadi kalimat tolong bersihkan meja ini. Contoh yang lain, mari kita makan, kita ubah menjadi mari makan. Selanjutnya, ciri-ciri objek dan pelengkap. Objek dapat berwujud frasa nominal atau klausa, sedangkan pelengkap bisa berwujud frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, frasa preposisional atau klausa. Objek berada langsung di sebelah kanan predikat berupa verba transitif, sedangkan pelengkap berada langsung di sebelah kanan predikat berupa verba tak transitif. Atau pelengkap juga bisa berada di belakang objek jika predikatnya berupa verba transitif. Verba transitif adalah verba yang memerlukan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contohnya, ibu sedang memakan nasi. Predikat dalam kalimat tersebut adalah kata memakan. Karena kata memakan merupakan verba transitif, maka setelah kata memakan harus ada nomina yang berfungsi sebagai objek. Kita berikan kata nasi sebagai objek sehingga menjadi kalimat ibu sedang memakan nasi. Apabila tidak ada objek setelah predikat, maka menjadi ibu sedang memakan. Maka kalimat tersebut tidak dapat kita terima. Karena pada kalimat tersebut verba memakan diikuti oleh objek nasi, maka verba pada kalimat tersebut disebut dengan verba transitif. Kalimat dengan verba transitif dapat diubah menjadi kalimat pasif. Kalimat ibu sedang memakan nasi dapat kita ubah menjadi nasi sedang dimakan ibu. Kalimat tersebut apabila dipasifkan merubah objek menjadi subjek. Awalnya nasi berfungsi sebagai objek. Ketika kalimat tersebut dipasifkan, maka nasi berubah menjadi subjek. Selain verba transitif juga ada verba semi-transitif. Contohnya, ayah sudah makan. Apabila kalimat tersebut memiliki predikat berupa kata makan, dan setelah kata makan tidak diikuti dengan nomina, kita juga bisa sebut dengan semi-transitif. Namun, apabila ditambahi nomina sebagai objek, contohnya kata roti, maka verba makan berubah menjadi verba transitif. Selanjutnya ada verba tak transitif, adalah verba dalam kalimat aktif yang berpelengkap atau tak berpelengkap serta tidak memiliki padanan pasifnya. Contohnya, bajunya berwarna biru. Kata berwarna berfungsi sebagai predikat dan berupa verba tak transitif. Setelah kata berwarna, ada kata biru yang berfungsi sebagai pelengkap, sehingga verba berwarna disebut dengan verba tak transitif yang memiliki pelengkap. Contoh lain, film itu berwarna. Setelah kata berwarna tidak diikuti dengan unsur lain, sehingga verba berwarna disebut verba tak transitif tak berpelengkap. Verba transitif tidak memiliki padanan pasifnya, artinya kalimat apabila memiliki verba tak transitif, maka pada kalimat tersebut tidak dapat kita pasifkan. Kalimat bajunya berwarna biru tidak dapat kita pasifkan menjadi biru diwarnakan bajunya. Simpulannya adalah apabila suatu kalimat dapat dipasifkan, maka setelah predikat dapat berupa objek. Namun apabila kalimat tidak dapat kita pasifkan, maka setelah predikat bukan objek, bisa berupa pelengkap. Sehingga ciri-ciri selanjutnya adalah objek menjadi subjek akibat pemasifan kalimat, sedangkan pelengkap tidak dapat menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. Kita lihat contoh yang lain. Kami mengetahui hal itu. Kami sebagai subjek mengetahui sebagai predikat dan hal itu adalah objek. Kita dapat buktikan dengan memasifkan kalimat tersebut. Hal itu diketahui kami. Karena kalimat tersebut dapat kita pasifkan, maka setelah predikat berupa objek. Karena objek dapat menjadi subjek akibat pemasifan kalimat. Sedangkan pada kalimat kami tahu akan hal itu. Predikat pada kata tahu berupa verba tak transitif.
sehingga kalimat tersebut tidak dapat kita pasifkan, maka setelah predikat bukan objek. Pada kalimat tersebut setelah predikat berupa pelengkap. Ciri-ciri yang terakhir, objek dapat diganti dengan pronomina-nya atau objek dapat diganti dengan klitika-nya, sedangkan pelengkap tidak dapat diganti dengan klitika-nya. Contohnya, ayah menemui paman. Paman di situ berfungsi sebagai objek, karena kata paman dapat kita ganti dengannya. Sehingga kalimat tersebut dapat kita lanjutkan menjadi ayah menemuinya di Surabaya. Jadi, kata paman dapat kita ganti dengan pronominanya atau dengan klitikanya, sehingga paman berfungsi sebagai objek. Sedangkan pada kalimat ayah bertemu dengan paman, kata bertemu merupakan verba tak transitif, sehingga setelah kata bertemu bukan objek. Dengan paman di situ merupakan pelengkap, dapat kita buktikan dengan mengganti unsur tersebut dengan klitikannya. Ayah bertemu dengan paman tidak dapat kita lanjutkan dengan ayah bertemunya di Surabaya. Maka unsur tersebut disebut dengan pelengkap. Pelengkap yang berupa frasa preposisional tidak dapat dipindah-pindahkan letaknya. Lain halnya dengan keterangan yang bersifat fleksibel. Contohnya, ibu pergi ke Yogyakarta dengan saya. Meskipun preposisional atau kata depan dengan terletak di akhir kalimat, namun dengan pada dua kalimat tersebut beda fungsinya. Dengan paman pada kalimat di atas berfungsi sebagai pelengkap, tetapi dengan saya pada kalimat di bawah berfungsi sebagai keterangan karena dengan saya dapat berpindah-pindah tempat. Contohnya, dengan saya ibu pergi ke Yogyakarta. Karena frasa dengan saya dapat berpindah-pindah tempat, maka frasa dengan saya berfungsi sebagai keterangan. Beda halnya dengan frasa dengan paman yang tidak dapat dipindah tempatnya, maka frasa dengan paman disebut pelengkap yang berupa frasa preposisional. Selanjutnya, ciri-ciri keterangan. Keterangan bersifat fleksibel atau mudah berpindah, bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Dan yang kedua, keterangan biasanya berupa frasa preposisional, nomina atau frasa nominal, numeralia atau frasa numeral, dan frasa adverbial. Jenis keterangan yang pertama, keterangan tempat. Contohnya, buku itu diletakkan di atas meja. Bagian yang dicetak miring berfungsi sebagai keterangan. Jenis yang kedua, keterangan waktu. Contohnya, tadi dia menanyakan lagi soal itu. Jenis yang ketiga, keterangan alat. Pekerja itu meratakan tanah dengan bulldozer. Jenis yang keempat, keterangan tujuan. Dia bersedia berkorban demi kepentingan negara. Jenis yang kelima, keterangan cara. Dia berbicara seenaknya dengan atasannya. Jenis yang keenam, keterangan penyerta. Pak Badri berangkat ke Mekah dengan istrinya. Yang ketujuh, keterangan pembandingan. Tekadnya untuk merantau teguh laksana gunung. Jenis yang kedelapan, keterangan kuantitas atau keterangan yang menunjukkan jumlah. Ia menambahkan gula sedikit ke dalam kopi itu. Jenis yang kesembilan, keterangan kualitas. Contohnya, jawabannya sangat meyakinkan. Jenis yang kesepuluh, keterangan kesalingan. Contohnya, kami berjanji akan menghormati satu sama lain. Jenis yang ke-11, keterangan sebab. Berkat perjuangannya, Amri berhasil menang. Jenis yang ke-12, keterangan akibat. Hutan itu gundul akibat pembalakan liar. Jenis yang ke-13, keterangan sudut pandang. Contohnya, menurut ayah, tanaman itu harus dipindah. Selain ke-13 jenis keterangan tersebut, ada jenis keterangan lain yang dipakai pada kalimat majmuk atau kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa. Ada keterangan syarat, contohnya, jika Anda mau mendengarkannya, saya tentu senang sekali menceritakannya. Kemudian ada keterangan pengandaian. Seandainya kalian menerima aturan itu, selesailah seluruh permasalahan tersebut. Kemudian ada keterangan sudut konsesif. Contohnya, walaupun hatinya sangat sedih, dia tidak pernah menangis di hadapanku.
Keterangan ini dipakai pada kalimat yang memiliki pertentangan di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada keterangan hasil. Hidupnya amat sederhana sehingga di rumahnya tak satu pun terlihat barang mahal. Selanjutnya, pola kalimat dasar dapat berbentuk subjek predikat. Contohnya, anak-anak sedang belajar. Anak-anak berfungsi sebagai subjek, sedang belajar berfungsi sebagai predikat. Tipe yang kedua, subjek predikat objek. Contohnya, Rani mendapat hadiah. Rani sebagai subjek mendapat sebagai predikat dan hadiah sebagai objek. Tipe yang ketiga, subjek predikat pelengkap. Contohnya, beliau menjadi ketua koperasi. Yang keempat, subjek predikat keterangan. Contohnya, kami tinggal di Jakarta. Yang kelima, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, dia mengirimi ibunya uang. Dan yang terakhir, subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya, Koko membeli mangga kemarin. Itulah tadi materi pembelajaran mengenai pola kalimat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kalimat simpleks dan kalimat kompleks pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.